Sebelum lanjut untuk nonton videonya, buat kalian yang sedang mencari jersey Inter Milan terbaik dan merchandise tentang Inter Milan, yuk klik produk dan buruan check out sekarang. Marco Arnautovic kembali rebut kepercayaan sebagai striker cadangan utama Inter Milan. Marco Arnautovic kembali mengukuhkan dirinya sebagai pilihan utama untuk peran striker cadangan di Inter. Performanya yang impresif dalam laga Coppa Italia melawan Lazio menjadi bukti ketajamannya di lini depan. Dilansir dari Gazzetta dello Sport, Arnautovic memang bukan pilihan utama dalam skuad Simone Inzaghi musim ini. Kesempatannya bermain di Serie A masih terbatas, lebih sering turun dari bangku cadangan ketimbang sebagai starter. Namun, pemain asal Austria itu telah menunjukkan kontribusi penting, seperti saat mencetak gol kemenangan dalam laga melawan Fiorentina yang berakhir dengan skor 2-1 pada awal bulan ini. Meski demikian, peluang bermainnya lebih banyak datang dari kompetisi Coppa Italia. Dalam laga Coppa Italia melawan Lazio pekan ini, Arnautovic dipercaya sebagai starter oleh Simone Inzaghi. Pemain berusia 35 tahun itu berduet dengan Mehdi Taremi di lini serang. Keputusan ini diambil karena absennya Marcus Thuram akibat cedera, sementara Lautaro Martinez diberikan waktu istirahat. Christian Aslani absen di leg pertama semifinal Coppa Italia lawan AC Milan. Gelandang Inter, Christian Aslani, dipastikan absen pada leg pertama semifinal Coppa Italia melawan AC Milan. Karena skorsing, keputusan ini dikonfirmasi oleh Italian Sporting Justice melalui laporan FC Internews. Aslani harus menjalani larangan bermain satu pertandingan setelah menerima kartu kuning dalam kemenangan 2-0 Inter atas Lazio di perempat final pada Selasa lalu. Pemain asal Albania itu mendapat kartu kuning di babak pertama setelah melakukan pelanggaran terhadap kapten Lazio, Mattia Zaccagni. Sebelumnya, Aslani juga telah menerima kartu kuning saat menghadapi Udinese di babak 16 besar. Akumulasi kartu tersebut membuatnya tidak bisa tampil dalam derby Milan yang akan berlangsung pada tanggal 2 April mendatang. FIGC minta rekaman dari DAZN terkait dugaan ucapan penistaan oleh Lautaro Martinez. Federasi Sepak Bola Italia telah meminta rekaman video dari DAZN untuk menyelidiki dugaan ucapan blasfemi yang dilakukan oleh Kapten Inter, Lautaro Martinez. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, insiden ini terjadi pada akhir laga Derby d'Italia melawan Juventus, yang berakhir dengan kekalahan 0-1 bagi Inter Milan. Kekalahan Inter dari Juventus dalam laga krusial Serie A ini tentu meninggalkan kekecewaan besar. Selain faktor rivalitas sengit antara kedua tim, hasil tersebut juga berdampak pada persaingan perebutan gelar juara. Lautaro sendiri tampil kurang maksimal dalam pertandingan tersebut, gagal memanfaatkan beberapa peluang emas. Rasa frustrasi itu terlihat jelas setelah laga berakhir, di mana ia meluapkan emosinya. Inter krisis pemain di sektor sayap, jelang laga kontra Napoli. Kabar baik datang untuk Inter, dengan Marcus Thuram yang siap kembali bergabung dalam latihan tim dan berpeluang tampil melawan Napoli. Namun, situasi di sektor sayap justru menjadi perhatian utama bagi Simone Inzaghi. Menurut laporan Corriere dello Sport, Inter kini tengah menghadapi darurat pemain di posisi bek sayap setelah Nicola Zalewski, Carlos Augusto, dan Matteo Darmian mengalami cedera. Saat ini, pemain yang tersedia di posisi tersebut hanyalah Denzel Dumfries dan Federico Di Marco. Hari ini, tim medis Inter akan mendapatkan kepastian lebih lanjut terkait kondisi Darmian. Bek serbabisa itu terpaksa meninggalkan lapangan lebih cepat dalam laga terakhir akibat cedera otot paha kiri. Hasil awal menunjukkan ia harus menepi setidaknya selama 20 hari, yang berarti ia baru bisa kembali setelah jeda internasional. Konfirmasi dari Jerman, Inter tertarik mendatangkan Joshua Kimmich. Inter dikabarkan menjadi salah satu klub yang tertarik merekrut gelandang timnas Jerman, Joshua Kimmich. Menurut laporan dari jurnalis Christian Vogt,
Bayern Munchen telah menarik tawaran perpanjangan kontrak untuk pemain kelahiran 1995 tersebut, sehingga ia berpotensi hengkang secara gratis pada musim panas mendatang. Situasi ini membuat Kimi menjadi incaran banyak klub top Eropa. Selain Inter, Paris Saint-Germain dan Liverpool disebut sebagai dua tim yang sangat berminat untuk mendapatkan jasanya. Dengan kemampuannya yang serbaguna sebagai gelandang bertahan maupun bek kanan, Kimi diprediksi akan menjadi aset berharga bagi klub manapun yang berhasil mengamankan tanda tangannya. Inter sendiri sedang mencari tambahan kekuatan di lini tengah untuk musim depan. Kehadiran Kimi bisa memberikan kualitas dan pengalaman yang dibutuhkan tim asuhan Simone Inzaghi, guna tetap bersaing di level tertinggi Eropa. Namun, mereka harus bersaing ketat dengan PSG dan Liverpool yang memiliki sumber daya finansial lebih besar. Inter pertimbangkan Dusan Vlahovic jika Marcus Thuram hengkang. Inter Milan dikabarkan mulai mempertimbangkan striker Juventus, Dusan Vlahovic, sebagai opsi pengganti jika Marcus Thuram memutuskan hengkang. Laporan dari Tutto Mercato Web menyebutkan bahwa ke Paris Saint-Germain tengah mengincar Thuram untuk memperkuat lini serang mereka. Jika tawaran konkret datang dan sang striker memilih pergi, Inter sudah menyiapkan Vlahovic sebagai target utama dalam bursa transfer mendatang. Vlahovic, yang saat ini bermain untuk Juventus, merupakan salah satu striker muda terbaik di Serie A. Meski masa depannya di Turin masih belum pasti, potensi kepindahannya ke Inter tentu akan menjadi salah satu transfer paling menarik di Italia. Namun, merekrut Vlahovic bukanlah perkara mudah karena rivalitas kedua klub. Meski Juventus dikatakan telah menetapkan tawaran 25-30 juta euro akan mereka ikhlaskan untuk melepas pemain tersebut. Di bawah Simone Inzaghi, nilai pemain Inter hampir menyentuh angka 700 juta euro. Statistik menunjukkan bahwa Simone Inzaghi telah berhasil meningkatkan nilai skuad Inter lebih dari 100 juta euro sejak mengambil alih kursi kepelatihan. Berdasarkan laporan Sky Sport Italia yang mengacu pada data Transfermarkt, nilai total pemain senior Nerazzurri meningkat sebesar 18,9% sejak Inzaghi ditunjuk sebagai pelatih pada musim panas 2021. Saat Inzaghi pertama kali datang, nilai keseluruhan skuad Inter berada di angka 573,3 juta euro. Kini, angka tersebut meningkat menjadi 681,8 juta euro, naik 108,5 juta euro dalam 3 tahun terakhir. Inter tetap di jalur treble, Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Inter terus menjaga asa meraih treble musim ini dengan bersaing di 3 kompetisi utama, Serie A, Liga Champions, dan Coppa Italia. Meskipun mengalami periode yang kurang meyakinkan di bulan Februari, Nerazzurri tetap berada di posisi yang menguntungkan dalam perburuan gelar. Bulan Februari bukanlah bulan terbaik bagi Inter. Mereka kehilangan poin dalam pertandingan melawan AC Milan, Fiorentina, dan Juventus. Dibandingkan dengan performa musim lalu pada periode yang sama, penurunan ini sempat memunculkan keraguan terhadap konsistensi tim asuhan Simone Inzaghi. Di Liga Champions, Inter berhasil lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi Feyenoord pada bulan Maret. Perjalanan mereka di kompetisi Eropa sejauh ini cukup meyakinkan, dengan performa stabil di fase grup yang memastikan mereka finish di posisi 8 besar dalam format baru.